Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sebelumnya kakak mohon maaf karena tidak menggunakan pakaian pramuka, tapi kakak tetap sertakan background pada video kali ini, yaitu anggota-anggota pramuka dari Dewan Ambalan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra beserta para Dewan Guru SMA Negeri 1 Pulampel. Sehingga mudah-mudahan tetap semangat semua dalam mengikuti kegiatan pramuka wajib ekstrakurikuler di gugus depan SMA Negeri 1 Pulampel. Baik, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kakak-kakak pramuka kelas 12 masih tetap menjalankan aktivitas dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib pramuka. Sholawat serta salam kita sama-sama sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan hari ini, yaitu di hari Jumat tanggal 20 Agustus, kakak akan membahas peran pramuka terhadap kesiapsiagaan bencana. Pada pertemuan sebelumnya, kakak-kakak sudah membahas terkait peran pramuka terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Kakak sudah ditugaskan untuk membuat esai, sudah kakak koreksi, dan alhamdulillah sebagian sudah mengerjakan tugas dan ada yang belum. Kakak tunggu masih untuk penyelesaian tugas-tugas berikutnya. Karena apa? Karena tugas-tugas ini akan menjadi syarat untuk mencapai minimal baik dalam pembelajaran pramuka di SMA Negeri 1 Pulampel, khususnya model aktualisasi atau model kegiatan pramukaan yang diterapkan untuk seluruh siswa. Di pertemuan hari ini yaitu bahasan terkait masalah peran pramuka terhadap kesiapsiagaan bencana. Kenapa? Apa sih urgenitas pramuka dalam ikut serta atau implementasi terkait kesiapsiagaan bencana? Nah, Gerakan Pramuka Kuartir Nasional telah bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya, terkait masalah kesiapsiagaan bencana karena memang di Indonesia ini merupakan negara yang memang rawan terhadap bencana. Nah, BNPB menggandeng Pramuka melalui Kuartir Nasional untuk membuat buku saku siap siaga bencana ataupun melakukan edukasi terhadap penanggulangan bencana terhadap orang-orang pramuka. Bahkan di tingkat kuartir cabang saja sudah membuat TRC ya, tim reaksi cepat. Jadi di gugus depan pun SMA Negeri 1 Pulampel ingin sekali menerapkan edukasi-edukasi terkait masalah penanggulangan bencana. Namun di wilayah di seluruh Indonesia pasti punya potensi masing-masing terhadap bencana. Seperti di Jawa Timur ada potensi yang luar biasa itu Gunung Merapi, terus di wilayah-wilayah Banten bagian Kabupaten Lebak yaitu mungkin potensinya gempa ataupun tsunami. Nah, kita harus bisa menganalisa apa potensi yang paling besar yang memang di wilayah Kecamatan Pulampel atau sekitarnya. Nah, untuk pembina pun sudah dibekali oleh Kuartir Nasional yaitu mengenai tentang modul siaga bencana bagi pembina pramuka. Nah, ini adalah suatu bentuk kerjasama dari BNPB yang dirilis oleh Kuartir Nasional BNPB untuk masalah pembinaan pramuka terhadap kesiapsiagaan bencana. Nah, di sini ada bab 1 latar belakang kebencanaan di Indonesia, terus manajemen kebencanaan, satuan pendidikan aman bencana berbasis gugus depan, sampai dengan di bab 4 penerapan sistem tanda kecakapan, jadi nanti ada tanda kecakapan berbasis kebencanaan, sampai di bab terakhir yaitu penilaian autentik pembelajaran kebencanaan. Ini adalah suatu bahan atau bahan dasar modul pembina untuk melakukan edukasi penerapan siaga bencana terhadap peserta didiknya. Jadi di situ dijelaskan letak Indonesia, definisi dan klasifikasi bencana sampai dengan jenis-jenis bencana gitu kan.
Terus apakah kita harus mempelajari semua kesiapsiagaan bencana dari mulai bencana oleh alam ataupun oleh manusia, gitu kan? Tentunya karena memang keefektivitasan waktu atau untuk mempersingkat waktu, mungkin kakak akan sedikit membahas masalah bencana yang memang mempunyai potensi besar yang ada di Kecamatan Pulau Ampel. Apa biasanya yang memang potensi di Kecamatan Pulau Ampel itu untuk potensi bencana? Nah, kita telah ketahui ya, jadi yang namanya bencana itu ada 3 kategori di sini ya. Pertama bencana alam, merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Nah, pada di akhir tahun 2018 kita mendapatkan bencana yang memang luar biasa, yaitu dari efek dari Gunung Krakatau yang mengakibatkan dampak tsunami di daerah pesisir Provinsi Banten. Dan kita pun di Pulau Ampel terkena dampaknya gitu. Nah, yang kedua bencana non alam, yaitu merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit gitu. Nah, ini yang terjadi pada saat ini, yaitu sudah hampir 2 tahun berjalan kita diberikan bencana non alam, yaitu berupa wabah penyakit. Berupa wabah penyakit yang berbentuknya adalah COVID-19 gitu kan, atau COVID-19. Ini belum sampai saat ini pemerintah sedang melakukan penanggulangan bencana, dan pramuka pun harus punya peran ke arah situ. Bagaimana menanggulangi bencana yang berupa wabah penyakit atau bencana non alam dalam kategorinya. Dan yang ketiga yaitu bencana sosial, merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Berdasarkan faktor penyebabnya banyak, jadi bencana geologis, bencana hidrometeorologi, bencana alam antropogenik. Jadi ini seperti jenis ancaman. Kalau ancaman geologi itu gempa bumi, tsunami, longsor, gerakan tanah, sampai dengan ancaman biologi, wabah, penyakit, ancaman kegagalan teknologi, ancaman lingkungan seperti kebakaran hidup, kebakaran hutan, penggundulan hutan, sampai dengan ancaman sosial seperti konflik atau terorisme. Banyak sekali jenis-jenis bencana. Nah, kembali lagi ke masalah potensi besar bencana yang memang ada di daerah Pulau Ampel yang memang sering terjadi setiap tahun, bahkan hampir setiap tahun itu mengalami bencana tersebut. Apa itu? Yaitu banjir. Ya. Banjir ini mungkin kerap terjadi memang di daerah sekitar Pulau Ampel. Nah, kita selaku pramuka di wilayah Pulau Ampel, yaitu di Satuan Pendidikan Gugus Depan SMA Negeri 1 Pulau Ampel, harus punya andil, harus punya gerakan-gerakan yang memang untuk mengedukasi masyarakat terhadap penanggulangan banjir. Karena banjir ini merupakan bencana alam yang tadi, yaitu yang memang ancamannya terhadap alam dan memang diakibatkan oleh pertama faktornya alam, yang kedua adalah oleh ulah manusia. Nah, bagaimana penanggulangannya dan apa sih banjir itu kan gitu. Mungkin untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini untuk sebagai referensi kita dalam memahami apa itu banjir. Banjir, Anda sering mendengarnya. Apakah Anda tahu apa itu banjir? Banjir adalah peristiwa terjadinya genangan air di areal tertentu sebagai akibat dari volume air yang memiliki daya tampung sungai, danau, ataupun laut. Penyebab banjir bisa merupakan peristiwa alam seperti curah hujan yang tinggi, pasang air laut, dan penumpukan sedimen sungai dan muara, serta kapasitas sungai yang tidak sebanding dengan debit air. Tak hanya peristiwa alam, kegiatan manusia seperti penebangan hutan, membuang sampah sembarangan, membuat permukiman di bantaran kali, hingga tidak memelihara drainase untuk air menjadi penyebab banjir. Pada saat dan setelah banjir melanda, lingkungan sekitar menjadi kotor, air menjadi tercemar. Lingkungan yang kotor membuat penyakit menular mudah sekali menyebar. Banjir
sampah kesehatan yang berisiko menyebarkan penyakit bermacam. Penyakit yang dapat timbul pada saat dan setelah banjir antara lain penyakit pencernaan, diare, muntaber, disentri, kolera, serta tifus. Berikutnya penyakit demam berdarah. Penyakit ini umumnya terjadi akibat banyaknya genangan air yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti sebagai nyamuk penyebab demam berdarah. Dan selanjutnya adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dapat disebabkan oleh virus, bakteri, atau mikroba. Batuk dan demam adalah gejala umum yang menyertai ISPA. Gejala-gejala lainnya adalah sesak napas, nyeri dada, dan pada umumnya dirasakan oleh pengidap ISPA berat. Penyakit berikutnya adalah leptospirosis. Penyakit ini ditularkan oleh bakteri Leptospira. Bakteri ini umumnya dibawa oleh urin atau pijat tikus yang terbawa air, kemudian masuk ke tubuh melalui selaput lendir hidung, mata, atau permukaan kulit yang terluka. Untuk menghindari penyakit saat dan setelah banjir, jalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Cucilah tangan dengan sabun setiap kali akan makan atau minum sebelum buang air. Konsumsilah air yang sudah direbus hingga mendidih. Selalu gunakan sarung tangan dan alas kaki saat membersihkan rumah. Bersihkan rumput sisa banjir dengan menggunakan cairan pembersih santai yang mengandung disinfektan, serta jagalah kebersihan dan selalu gunakan pakaian yang kering untuk menghindari terjangkit penyakit kulit. Oke, itu ya. Itu salah satu contoh masalah edukasi bencana banjir terhadap masyarakat, terhadap kita semua. Jadi kita kembali lagi tentang masalah kesiapsiagaan banjir dan bagaimana sih peran kita selaku anggota pramuka dalam menanggulangi bencana banjir tentunya. Nah, pada kegiatan pramuka SMA Negeri 1 Pelampel pada gugus depan, kakak berharap semuanya nanti, karena memang tidak ada kurikulum SKU ya di kelas 3, di kelas 3 sudah tidak ada kurikulum SKU, tidak seperti di kelas 10 yang memang untuk mencapai tingkat bantara harus menyelesaikan beberapa poin SKU, dan kelas 11 juga untuk mencapai tingkat pelaksana harus menyelesaikan beberapa poin SKU. Nah, untuk kelas 12 kakak tekankan kompetensi dasar yang memang harus kakak capai dalam mengikuti pelaksanaan kegiatan pramukanya itu adalah mampu menganalisa yang memang bisa diaktualisasikan dalam bentuk tulisan. Kenapa pertemuan kemarin kakak menginstruksikan tugas untuk membuat esai itu kan, supaya kakak bisa mampu menganalisa, memahami suatu perkara, suatu topik yang memang bisa diaktualisasikan dalam bentuk tulisan. Nah, ini sebuah pembelajaran. Atau bisa jadi kakak aktualisasikan dalam bentuk lisan yang memang disampaikan melalui video gitu. Yang jelas kakak harus mampu bisa menganalisa, harus mampu membuat karya-karya yang berbentuknya tulisan ataupun berbentuk video. Ini akan menjadi sebuah bekal tambahan kakak-kakak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 1 Pelampel. Tambahan ini yang didapatkan melalui kegiatan kepramukaan seperti itu. Karena memang yang seharusnya pramuka itu dilaksanakan sesuai dengan kurikulum SKU. Nah, berhubung di kelas 10, kelas 11 sudah, di kelas 12 yaitu keilmuan tambahan yang memang yang diberikan oleh Kuartir Nasional seperti penanggulangan bencana seperti itu. Ya. Tugasnya apa untuk minggu kali ini? Nah, kakak sudah perhatikan materinya terkait banjir, penanggulangan bencana, dan ini akan disampaikan beberapa minggu ke depan, seterusnya sampai dengan kita nanti penanggulangan bencana-bencana alam yang lainnya. Untuk pertemuan hari ini yaitu banjir. Setelah kakak menyimak video yang tadi, silahkan
kakak membuat tulisan ya. Silakan kalian membuat tulisan yang nanti akan kakak tugaskan. Tulisan itu sama seperti kemarin, yaitu masih dengan esai gitu kan. Masih dengan esai minimal 10 kalimat, dan itu adalah sebuah penanggulangannya atau peran pramuka SMA Negeri 1 Pulau Ampel terhadap kesiapsiagaan bencana banjir di wilayah Pulau Ampel. Itu judulnya. Jadi judulnya peran pramuka SMA Negeri 1 Pulau Ampel terhadap kesiapsiagaan bencana banjir di wilayah Pulau Ampel. Silakan dikarang sendiri apa itu isinya, bagaimana perannya, ya kan. Nanti kakak kumpulkan tugasnya seperti itu. Nanti kakak tugaskan di Google Classroom. Mungkin itu yang dapat kakak tugaskan untuk pertemuan hari ini, dan batas pengumpulannya itu tetap di hari Kamis ya, pukul 24, tetap di hari Kamis depan pukul 24.00. Mudah-mudahan kakak semua dapat menyimak, dapat memahami apa yang disampaikan pada pertemuan hari ini melalui video pembelajaran pramuka SMA Negeri 1 Pulau Ampel, dan dapat dilaksanakan dengan baik, dikerjakan tugasnya dengan baik, dan mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang sukses ke depannya nanti. Kurang lebihnya itu saja yang dapat kakak sampaikan. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, Pulau Ampel, Wanten.